Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk mata kuliah metodologi penelitian, pertemuan dengan Bu Suci terkait dengan sistematika penulisan karya tulis ilmiah ya, khususnya untuk D3. Berikut Ibu akan menyampaikan terkait dengan sistematika tersebut, dimulai dari yang pertama adalah tata tulis penulisan karya tulis ilmiah. Tetapi di sini Bu Suci akan lebih menekankan kepada karya tulis ilmiah, sementara yang program pengabdian kepada masyarakat karena bukan terkait dengan karya ilmiah, ya maksudnya tidak terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, jadi saya lewati terlebih dahulu. Jadi kita fokusnya adalah terkait dengan tata tulis penulisan karya tulis ilmiah yang sifatnya adalah penelitian atau bagian dari penelitian. Nah, terkait dengan tata tulis penulisan karya tulis ilmiah yang sifatnya adalah penelitian, khususnya untuk karya tulis ilmiah di Universitas Harapan Bangsa, khususnya Prodi Keperawatan Program D3, yang pertama adalah terkait dengan kertas. Ukuran kertas akan menggunakan kertas A4 polos dengan ketebalan 80 gram. Nah, ini menggunakan kertas 80 gram, biasanya kalau dosen sudah ACC, sudah fix, Anda print dengan kertas 80 gram. Sebelum fix dosen ACC atau pembimbing ACC, ya Anda gunakan kertas yang lebih rendah gramnya, misalnya pakai yang 60 gram. Karena kenapa? Kalau belum ACC itu kan masih bolak-balik gonta-ganti ya. Kalau Anda menggunakan kertas 80 gram ya tentunya Anda akan boros karena harga kertas 80 gram itu lebih mahal dibandingkan yang 60 gram. Kemudian tinta di kertas tidak mudah terhapus ya. Jadi kalau misalnya kena air ya tidak mudah terhapus. Itu yang harus Anda perhatikan. Kemudian terkait dengan huruf dan spasi. Jenis huruf yang digunakan untuk menuliskan karya tulis ilmiah terkait dengan penelitian ini harus menggunakan Time New Roman. Ya, jadi hurufnya menggunakan Time New Roman dengan ukuran hurufnya adalah 12. Kecuali nanti ketika Anda menuliskan di dalam tabel, itu hurufnya bisa sampai 10 ya, 11 sampai 10 atau 10 sampai 11. Tapi kalau di luar tabel, Anda harus menggunakan ukuran huruf 12. Kemudian pengetikan menggunakan tinta hitam. Ya, jadi tintanya harus hitam, tidak merah, tidak biru ya, apalagi menggunakan tinta kuning itu tidak, tetapi harus hitam, wajib hitam. Ketebalan huruf tiap halaman sama ya, dilakukan satu muka saja, jadi nanti kertas yang terisi hanya satu muka saja, tidak bolak-balik. Kemudian naskah diketik 2 spasi atau spasi ganda, bukan 1,5, bukan 1 spasi, tapi 2 spasi. Batas tepi margin, tepi atas ya adalah 4 cm, tepi bawah itu 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Jadi silakan nanti Anda kalau mau mengetik itu harus disetting terlebih dahulu ya marginnya. Atas 4, bawah 3, tepi kiri 4, tepi kanan 3. Kemudian kalimat pertama dimulai 2,5 cm ditambah 2 spasi dari pinggir atas. Atau 2 spasi ini merupakan jarak antara nomor halaman dengan kalimat pertama dari atas. Kemudian jumlah baris pada setiap halaman ini tidak boleh melebihi 26 baris. Kalimat lanjutan setelah koma diketik satu ketukan setelah koma ya, bukan dempetan, kecuali garis miring. Kalau garis miring itu tidak ada spasi. Tapi kalau koma, setelah koma ada spasi. Kemudian kalimat setelah titik dan titik koma itu diketuk 2 ketukan setelah tanda tersebut. Kecuali untuk menyusun daftar pustaka, dan untuk menyusun daftar pustaka ini harusnya menggunakan reference manager. Kemarin di sistem informatika itu Anda sudah belajar tentang bagaimana
membuat manajemen referensi ya, menggunakan Mendeley gitu ya. Nah, Anda menggunakan itu maka Anda sudah tidak pusing-pusing lagi untuk menyusun daftar pustaka ya. Jadi nanti harapannya yang kemarin Anda peroleh dalam materi mata kuliah sistem komputerisasi ya, sistem komputer itu Anda gunakan terutama untuk reference manager ya. Kemudian alinea baru dimulai pada ketukan yang ketujuh dari batas tepi kiri. Atau ketukan ke-6, 7 baru mulai. Kemudian untuk pemberian nomor halaman untuk bagian permulaan ini menggunakan angka Romawi kecil. Kemudian halaman judul yang harusnya bernomor halaman I, tapi nomor ini tidak dicantumkan dan lembar selanjutnya langsung ditulis 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi di halaman judul itu tidak ada nomor, tetapi halaman berikutnya itu sudah masuk ke nomor yang kedua. Jadi halaman judul itu halaman I ya, tetapi di halaman berikut, tapi tidak perlu dituliskan ya. Jadi selanjutnya langsung ditulis halaman I2 dan seterusnya. Setiap halaman harus diberi nomor halaman sendiri dengan angka Arab. Jadi kalau yang pertama-pertama itu kan bagian permulaan itu pakai angka Romawi kecil. Tetapi kalau sudah masuk ke isi itu harus diberi angka Arab atau penomoran menggunakan angka Arab seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Semua nomor halaman ditetapkan di sebelah kanan atas dengan jarak 2,5 cm dari tepi atas dan 3 cm dari tepi kanan. Jadi nomor halaman itu ditetapkan di sebelah kanan atas ya, bukan di bawah. Jadi di kanan atas jaraknya 2,5 cm dari tepi atas dan 3 cm dari tepi kanan. Ini Anda bisa setting nanti ya. Mungkin Anda sudah belajar tentang setting halaman ya. Nanti tinggal dibuat seperti itu. Untuk nomor halaman Arab pada permulaan bab tidak dicantumkan atau ditulis. Jadi misalnya bab 1. Nah, di situ nomornya tidak ditulis, tetapi di halaman berikutnya sudah tertulis angka Arab 2 ya, atau halaman yang kedua. Nah, halaman pada lampiran diberikan nomor urut tersendiri, jadi berbeda dengan isinya. Halaman permulaan pakai angka Romawi kecil, halaman isi pakai angka Arab, halaman lampiran itu pakai angka urutan sendiri. Misalnya, isinya sudah sampai 100. Lampirannya bukan 101, tetapi mulai dengan nomor 1, 2, dan seterusnya. Paham nggih? Semoga Anda bisa memahami. Kemudian nomor halaman pada daftar kepustakaan ini merupakan nomor lanjutan dari isi laporan. Nah, kecuali nomor halaman pada referensi atau daftar pustaka. Ini lanjutan dari isi. Tetapi kalau sudah berbicara lampiran itu nomor urut sendiri. Kenapa? Karena daftar pustaka itu termasuk isi ya, bukan lampiran. Oke. Kemudian tabel, gambar, lampiran itu diberi nomor dengan angka Arab. Ya. Contoh misalnya bab 1 pendahuluan, pertama akan menggunakan huruf besar. Sebagai contoh misalnya pendahuluan di sini adalah latar belakang. Jadi A titik latar belakang. Ini pakai huruf besar. Kemudian nanti kalau akan menuliskan misalnya B tujuan, ya 1 tujuan umum pakainya angka 1. Ya, tujuan umum yang 2 tujuan khusus. Tujuan khusus pertama misalnya mendeskripsikan hasil pengkajian. Nah, ini pakai A. Terus nanti di bawahnya lagi 1 dikurung. Kalau mau nulis lagi anak subbab lagi A kurung ya, A kecil kurung, huruf kecil kurung. Lalu di bawah huruf kecil kurung, kita akan membuat subbab dengan menggunakan urutan angka 1 dikurung 2. Di bawah angka 1 dikurung 2, kalau mau membuat subbab anak subbab lagi, maka angka atau huruf A dikurung 2 dan seterusnya seperti itu. Ya. Kemudian untuk bahasa. Bahasa yang digunakan tentunya bahasa Indonesia ya teman-teman. Bukan asal bahasa Indonesia, tetapi bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang baku, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.
Oke. Kemudian bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua, tapi gunakan kata penulis. Jadi Anda menempatkan dirinya bukan saya, bukan kami, tapi menggunakan kata penulis. Apabila terpaksa harus menggunakan bahasa asing atau istilah yang lazim, kata tersebut harus diketik dengan huruf italik, ya cetak miring, atau digaris bawahi. Nah, lazimnya yang dipakai adalah cetak miring. Jadi kalau Anda menggunakan istilah asing, misalnya WHO, kepanjangan dari World 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 Health Association, nah itu dicetak miring. Pemisahan kata, misalnya kadang-kadang ini diperlukan karena memang tidak dapat dihindarkan. Misalnya, ya jadi pemisahan kata itu kadang-kadang diperlukan karena memang tidak dapat dihindarkan. Misalnya, supaya bagian tepi kanan rapi. Hal ini diperbolehkan, tetapi pemisahan katanya juga harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Misalnya Anda akan memisahkan kata misalnya ya, bahasa. Nah, harusnya ya strip, bawahnya baru hasa, atau strip, bawahnya baru sa. Jangan sampai strip, asa. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kemudian terkait dengan pengisian ruang. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah itu harus diisi penuh. Pengetikan harus dimulai dari batas tepi kiri sampai ke atas tepi kanan. Jangan sampai ada ruang yang kosong atau terbuang, kecuali kalau Anda akan mulai dengan alinea baru atau hal-hal khusus seperti gambar, tabel, atau subjudul, barulah mungkin ada ruang yang kosong. Tapi kalau misalnya tidak menuliskan itu, ya Anda harus mengisi penuh ruangan tadi. Kemudian yang berikutnya terkait judul, subjudul, dan anak subjudul. Ya, judul, subjudul, dan anak subjudul. Kita lihat judul itu ditulis dengan huruf besar kapital semua ya. Jadi untuk judul itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar semuanya dan diatur supaya simetris di tengah tanpa diakhiri titik. Ya biasanya judul itu membentuk prisma yang terbalik ya. Jadi atasnya itu lebar, bawahnya semakin mengerucut. Nah, itu cara menuliskan judul yang benar. Kemudian tulisan bab ini ditulis di tengah-tengah dengan jarak 2,5 cm ditambah 2 spasi dari atas. Judul bab itu diketik 2 spasi dari tulisan bab dan diisi dari bab ditulis 4 spasi. Ya, jadi misalnya bab 1, berarti bab 1 ketik 2 spasi, lalu misalnya pendahuluan, nah gitu. Kemudian setelah itu isinya itu ditulis 4 spasi. Subjudul itu ditulis rata kiri menggunakan huruf besar kapital semua tanpa diakhiri titik. Misalnya 1, kan tadi bab 1 pendahuluan ya. Kemudian 4 spasi baru ditulis subjudul yang pertama atau nomor A ya, A besar tadi kalau lihat di atas A besar, misalnya di sini latar belakang. Nah, latar belakang ini ditulis rata kiri. A titik latar belakang ditulis rata kiri menggunakan huruf besar atau kapital semua tanpa diakhiri titik. Sedangkan untuk anak subjudul ya huruf awal menggunakan huruf besar kapital. Yang lainnya huruf kecil. Misalnya ya B besar tujuan. Lalu 1 titik ya. Kalau B besar tujuan itu kan tujuannya ditulis gede semua. Lalu yang bawahnya adalah 1 titik tujuan khusus. Maka tujuan khusus itu yang ditulis huruf besar itu huruf depannya saja. T ya dari tujuan,
khusus berarti K-nya itu yang hurufnya besar. Kemudian subjudul ditulis rata kiri menggunakan huruf kapital semua tanpa, maaf, kita sudah sampai ke anak subjudul ya. Sekali lagi untuk anak subjudul, huruf awal menggunakan huruf besar atau kapital, yang lainnya menggunakan huruf kecil tanpa diakhiri titik. Lalu untuk sistematika. Untuk sistematika, alur atau sistematika penuangan dalam bentuk tulisan antara bab dengan bab lainnya tentunya harus saling berkaitan. Ya, jangan sampai tidak berkaitan isinya ya, harus saling berkaitan. Dan antara alinea dengan alinea yang berikutnya dalam satu bab selalu berkaitan dan selalu ada berkesinambungan. Jangan sampai misalnya gini, Arman pergi ke toko untuk membeli baju lebaran. Kemudian kalimat berikutnya, Desi pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Nah, itu kan jadi tidak nyambung. Harusnya Arman pergi ke toko untuk membeli baju lebaran. Lalu baju lebaran yang akan dipilih adalah baju muslim, misalnya seperti itu. Ya. Lalu baju muslim yang dikehendaki oleh Arman adalah baju muslim yang berwarna putih atau yang bernuansa putih, misalnya seperti gitu. Itu nyambung artinya ya, bukan Arman pergi ke toko untuk membeli baju lebaran, Desi pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Ya, itu jadi tidak nyambung. Baik, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Jadi yang namanya membuat karya tulis ilmiah antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu harus saling berkaitan atau berkesinambungan. Kemudian konsistensi isi atau materi tulisan yang sedang dibahas mulai dari judul, permasalahan, sampai dengan kesimpulan itu harus selalu berkaitan dan berkesinambungan teman-teman. Jadi betul-betul harus berkesinambungan ya. Jangan sampai Anda sedang ngomongin tentang A, kemudian paragraf berikutnya ngomong tentang Z. Harusnya kan paragraf sekarang sedang ngomong A, paragraf berikutnya maka B. Nah, itu kalau berkesinambungan. Susunan kata dalam kalimat pada alinea harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, ini sudah bolak-balik ditekankan. Satu kalimat dari satu paragraf baru tidak boleh diketik pada halaman terpisah. Jadi suatu kalimat dari satu paragraf baru tidak boleh diketik pada halaman yang terpisah. Kecuali bila sedikitnya cukup untuk 2 baris. Jadi misalnya gantung cuma isinya tujuan khusus. Nah, kemudian tujuan isi daripada tujuan khusus itu di halaman berikutnya, yaitu lebih baik tarik ke bawah sekalian gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai di halaman depan itu cuma tulisannya tujuan khusus, tidak ada isinya, sementara halaman isinya ada di belakangnya. Nah, ini nggak boleh kayak gitu. Ya. Kemudian jumlah halaman laporan terhitung dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, tuh. Yang berikutnya untuk angka dan satuan. Apabila Anda akan menuliskan angka dan satuan, tidak dituliskan pada permulaan kalimat. Apabila diperlukan, maka ditulis dengan huruf. Misalnya, terpaksa sekali Anda akan menuliskan 25 orang yang menderita, misalnya ya. 25 orang yang menderita gastroenteritis, nah begitu, maka Anda tidak boleh menuliskan menggunakan angka 25, tetapi Anda harus menuliskan dengan huruf. Misalnya tadi 25. Apabila angka terlalu besar, misalnya 10 juta, ya, maka dapat ditulis langsung 10 juta dan seterusnya. Jadi tidak perlu Anda menuliskan 10 juta itu pakai angka mutlak, tetapi Anda cukup menuliskan 10 spasi kemudian juta. Lalu yang berikutnya terkait dengan kutipan. Teman-teman, untuk masalah kutipan ini sangat mudah apabila Anda telah menggunakan reference manager. Saya yakin kemarin kan Bu Suci koordinator mata kuliah sistem informasi berbasis komputer ya, apa sistem komputer
Apa sih mata kuliahnya? Kok Bu Cuci lupa namanya? Cuci lihat dulu mata kuliahnya kemarin. Ganjil. Sistem informasi berbasis komputer. Baik, di dalam mata kuliah sistem informasi berbasis komputer, teman-teman, sudah diajarkan tentang bagaimana membuat referensi manager. Saya stop dulu. Saya ulangi lagi share-nya. Ya. Di dalam mata kuliah sistem informasi berbasis komputer, Anda sudah diajari menggunakan reference manager. Nah, reference manager ini diperlukan sekali untuk menuliskan kutipan dan daftar pustaka. Sehingga kalau Anda menuliskan kutipan sudah menggunakan reference manager, misalnya menggunakan reference manager Mendeley, maka Anda akan lebih mudah, Anda bisa mengabaikan keterangan-keterangan ini. Ya, karena keterangan-keterangan ini tuh kalau dicerna itu sulit, lebih mudah ketika Anda langsung menggunakan reference manager. Tinggal di situ reference manager yang diminta itu untuk penulisan kutipannya mengacu kepada siapa? Apakah mengacu kepada sistem penulisan American Psychological Association atau APA, ataukah mengacu kepada Harvard, ataukah mengacu kepada Vancouver? Itu tentunya yang harus Anda perhatikan. Nah, kebetulan pada penulisan karya tulis ilmiah di Universitas Harapan Bangsa, khususnya Prodi Keperawatan D3, itu menggunakan American Psychological Association atau menggunakan tata tulis APA ya. Jadi nanti kalau Anda sudah menggunakan reference manager yang seperti ini sudah tidak diperhatikan lagi karena ini sangat ribet dan sangat memusingkan ya, tetapi kalau pakai reference manager itu tinggal klik-klik saja sudah otomatis akan muncul sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sekali lagi untuk penulisan kutipan, penulisan referensi, tolong dong Anda gunakan reference manager yang kemarin sudah diajarkan. Yang belum bisa, silahkan belajar lagi ya dengan teman-teman yang sudah bisa. Kemudian, ini kita abaikan ya, karena saya harap Anda sudah menggunakan reference manager. Kalau sudah menggunakan reference manager, maka tidak akan ada yang tertinggal juga. Semua yang Anda tulis sudah otomatis itu akan masuk ke dalam daftar pustaka ya atau daftar referensi. Yang berikutnya, menuliskan tabel, gambar, grafik, dan diagram. Untuk pembuatan tabel, gambar, grafik, diagram, serta pengetikan judulnya, ini dilakukan sebagai berikut. Untuk tabel, tabel itu dimuat kira-kira di tengah-tengah halaman. Ya, jadi menuliskan tabel itu di tengah-tengah halaman. Judul tabel diketik di atas tabel dengan rata kanan dan rata kiri. Nomor tabel itu sesuai dengan urutan penulisan. Contoh, tabel 2.2. Ini menunjukkan bahwa tabel itu berada di bab 2 dan merupakan tabel yang kedua. Kalau Anda membuat tabelnya di bab 3, ya tentunya di situ tabel 3 titik nomor berapa? Kalau misalnya nomor 1, ya tabel 3.1. Artinya, angka nomor tabel yang di depan itu menunjukkan bab. Sedangkan angka yang di belakang dari nomor tabel itu menunjukkan urutan tabel di bab tersebut. Kemudian, kalimat pertama judul tabel itu ditulis sesudah nomor tabel dengan jarak ketukan 2. Jadi misalnya tabel 2.2, lalu spasi 2 kali, ya baru kita mulai menuliskan judul tabelnya. Kemudian awal baris judul tabel itu berada di bawah awal judul tabel, bukan di bawah nomor tabel. Jadi nanti kalau misalnya nulis judul tabelnya itu tidak cukup sebaris, tapi butuh 2 baris, maka baris yang berikutnya awalnya lagi itu berada urut dengan judul tabelnya, bukan urut dengan nomor tabelnya. Baik, gambar ya.
Untuk menuliskan gambar, gambar itu dimuat kira-kira di tengah-tengah halaman. Judul gambar diketik di bawah gambar, mengikuti lebar gambar dengan memperhitungkan keseimbangan halaman. Nomor gambar itu sesuai dengan urutan pencantuman gambar. Contoh gambar 2. Ini menunjukkan bahwa gambar itu merupakan urutan gambar yang kedua dalam KTI. Nah, sebenarnya gambar pun Oke, kalimat pertama judul gambar itu ditulis sesudah nomor gambar dengan jarak 2 ketukan. Awal kata menggunakan huruf kapital kecuali kata sambung ya. Nanti selanjutnya adalah pokoknya awal katanya itu menggunakan huruf kapital. Misalnya gambar anatomi sistem perkemihan, maka anatomi A-nya besar, sistem berarti S-nya besar, perkemihan berarti P-nya besar. Kemudian awal baris kedua judul gambar itu berada di bawah awal judul gambar. Jadi seperti tabel tadi ya, tidak boleh di bawah nomor gambar. Kemudian yang berikutnya adalah diagram. Diagram dimuat kira-kira di tengah-tengah halaman, judul diketik di atas diagram, mengikuti lebar diagram dengan memperhitungkan keseimbangan halaman. Ya. Nomor diagram sesuai dengan urutan penulisan. Contoh diagram 2, ini menunjukkan bahwa diagram itu merupakan urutan diagram yang kedua dalam KTI Anda. Ya, kalimat pertama judul diagram ditulis sesudah nomor diagram dengan jarak 2 ketukan, sama ya dengan gambar tadi. Awal baris kedua judul diagram berada di bawah awal judul gambar diagram, bukan di bawah nomor diagram. Jadi sama seperti penulisan judul tabel maupun judul gambar. Nah, yang berikutnya adalah struktur isi proposal dan laporan hasil KTI. Struktur proposal KTI yang pertama adalah isinya halaman judul ya. Halaman judul ini merupakan halaman yang pertama terbaca dari satu karya ilmiah. Halaman judul harus dapat memberikan informasi tentunya yang jelas, singkat ya, dan tidak bermakna ganda kepada pembaca tentang karya ilmiah tersebut yang berupa judul karya ilmiah, identitas penulis, institusi, dan tahun pengesahan. Jadi di halaman judul itu harus menggambarkan judul, lalu identitas penulisnya, institusinya, dan tahun pengesahan. Ketentuan dari halaman sampul adalah berupa hardcover warna hijau ya. Nanti ini silakan Anda bisa baca ya. Tetapi paling tidak di sini Anda tahu bahwa halaman judul itu ini menggambarkan tentang judul karya ilmiahnya, identitas penulis atau identitas Anda sebagai penulis, institusinya, dan tahun pengesahan. Oke. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Jadi kalau judul itu harus ditulis menggunakan ukuran huruf 14 ya, dengan jenis hurufnya Times New Roman, lalu cetak tebal. Ditulis secara segitiga terbalik atau prisma terbalik sebagaimana tadi Ibu sudah sampaikan. Kemudian nanti di situ ada logo universitas yang menggambarkan institusi, yang mana dicetak dengan warna biru dengan diameter 2,5 cm. Lalu nanti berikutnya akan muncul tulisan proposal karya tulis ilmiah, yang kemudian diikuti dengan keterangan spesifikasi khusus. Ini harus seperti ini nulisnya ya, diajukan guna memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan diploma 3. Ini contohnya kebidanan. Kalau Anda keperawatan ya pendidikan diploma 3 keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Kemudian nanti nama penulis didahului oleh kata oleh dan NIM-nya jangan lupa. Kemudian baru nanti di bawahnya lagi adalah tulisan prodi keperawatan program diploma 3 Universitas Harapan Bangsa dan tahun pembuatan diletakkan di bawah. Nanti Anda bisa lihat pada lampiran 2 dan 3 dari buku ini. Kemudian halaman persetujuan ya, nanti di sini berisi tentang halaman persetujuan yang menerangkan bahwa judul karya tulis Anda ini sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing. Kemudian jangan lupa nanti untuk menuliskan pembimbing itu harus ditulis secara lengkap beserta gelarnya, kemudian nomor induk kepegawaiannya juga harus dituliskan. Kemudian kata pengantar ya, kata pengantar
Ini memuat pengantar singkat dari karya tulis ilmiah. Halaman ini memuat ucapan syukur dan terima kasih atas penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu ya tentunya dalam penyusunan proposal. Kalau itu proposal, kalau itu karya tulis ilmiah atau laporan hasil, maka Anda menyampaikan ucapan terima kasih dan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah. Sebaiknya ucapan terima kasih atau penghargaan tersebut juga mencantumkan bantuan yang mereka berikan. Misalnya, bantuan dalam memperoleh masukan, data, sumber informasi, ya, bantuan dalam membimbing, mengarahkan, ya. Biasanya kalau pembimbing, ya, dan seterusnya. Jadi dicantumkan seperti itu. Kemudian nanti ditulis menggunakan huruf Times New Roman ya tentunya dengan ukuran hurufnya adalah 12 dan spasinya adalah 2. Judul kata pengantar nanti dicetak tebal dan menggunakan huruf kapital. Jadi kata pengantar itu harus dicetak tebal ya menggunakan huruf kapital. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih ini dimulai dari pimpinan institusi, pimpinan rumah sakit atau puskesmas, pembimbing, penguji ya. Ini penguji suka terlupakan padahal penguji harusnya diucapkan terima kasih. Begitu juga dengan pasien dan keluarga itu juga harus diucapkan terima kasih ya karena tanpa pasien, tanpa keluarga Anda nggak mungkin bisa membuat penelitian. Kemudian jarak antara judul dan isi kata pengantar adalah 2 spasi. Jadi misalnya di atas kata pengantar, kemudian nanti di bawahnya dibuat 2 ketukan, 2 spasi, baru Anda tulis isi kata pengantarnya. Daftar isi ini memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing yang ditulis sesuai dengan isi ya, semua huruf menggunakan Times New Roman 12 dengan spasinya tunggal. Khusus untuk judul tiap bab dicetak tebal dan huruf kapital. Jarak antara judul dengan isi daftar isi adalah 2 spasi. Pada bagian kanan halaman terdapat nomor halaman yang juga disusun rapi secara vertikal. Ya, jadi untuk jarak judul dengan isi daftar isi itu 2 spasi ya. Misalnya judulnya kan daftar isi, lalu 2 spasi baru menuliskan isi daripada daftar isinya. Ini nanti Anda bisa lihat di lampiran 11 dari buku ini. Kemudian yang berikutnya menuliskan daftar tabel dan gambar. Ya, daftar tabel, gambar, dan daftar lain ini digunakan untuk memuat nama tabel, gambar, dan sebagainya yang ada dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan nama tabel, gambar, dan sebagainya menggunakan huruf kapital di bawah kata title case ya. Ketentuan pembuatan tabel dan gambar tadi sudah dijelaskan ya. Silakan nanti bisa dibaca lagi. Daftar lampiran, jika dalam penulisan KTI terdapat lampiran, perlu dicantumkan daftar lampiran yang memuat urutan judul lampiran tanpa nomor halaman. Oke, selanjutnya bagian isi, kita akan masuk ke bagian isi ya. Teman-teman, ini bagian isi. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kita lihat bagaimana menuliskan latar belakang. Latar belakang ini berisi uraian, 1, apa yang menjadi perhatian atau masalah dalam studi kasus. Yang kedua, alasan mengapa masalah itu dianggap penting. Yang ketiga, masalah tersebut didukung oleh fakta empiris atau pemikiran induktif termasuk hasil-hasil studi kasus terdahulu, sehingga dapat mempertegas bahwa masalah tersebut perlu diteliti dengan studi kasus. Yang keempat, harapan dari peneliti tentang pentingnya dilakukan studi kasus. Yang kelima, kesenjangan-kesenjangan yang ditemukan yang nantinya akan memunculkan pertanyaan studi kasus. Jadi latar belakang itu ya berisi seperti ini gitu ya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang ingin dicarikan jawabannya. Dapat juga dikatakan bahwa perumusan masalah ini merupakan pernyataan secara lengkap dan terinci mengenai ruang lingkup, masalah atau fokus studi asuhan keperawatan berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.
Rumusan masalah disusun secara singkat, padat, jelas, dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Contoh rumusan masalah studi kasus, bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan pasien diabetes mellitus dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi? Atau misalnya, bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan nyeri akut pada pasien post-operasi transurethral resection prostatectomy? Nah, seperti itu. Kemudian tujuan merupakan pernyataan untuk menjawab masalah dalam proses keperawatan. Tujuan yang ingin dicapai dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Contoh tujuan umum ini ya, menggambarkan. Jadi bukan mampunya dihilangkan ya. Kata mampunya nanti dihilangkan. Jadi menggambarkan asuhan keperawatan secara komprehensif pada pasien pada kasus yang diangkat. Misalnya, menggambarkan asuhan keperawatan nyeri akut pada Tuan N dengan post-operasi transurethral resection prostatectomy. Ya, itu contohnya. Sedangkan tujuan khusus itu lebih menekankan pada hasil pelaksanaan atau proses asuhan keperawatan yang telah dilaksanakan di rumah sakit atau komunitas sesuai dengan komponen proses keperawatan pada kasus yang diangkat oleh penulis. Contoh di sini menggambarkan hasil pengkajian asuhan keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif pada Tuan N dengan TBC. Nah, itu tujuan khusus. Menggambarkan rumusan diagnosis keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif pada Tuan N dengan TBC di mana? Ya, di puskesmas atau di rumah sakit apa, dan seterusnya sampai evaluasi. Karena apa? Karena proses keperawatan kan hanya ada 5 ya. Pengkajian, perumusan diagnosis, menyusun rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kemudian manfaat studi kasus. Untuk manfaat studi kasus ya, di sini memuat uraian tentang implikasi temuan studi kasus yang bersifat praktis, terutama bagi masyarakat secara luas sebagai pengguna hasil studi khusus, ya studi kasus. Lalu yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Yang ketiga untuk penulis sendiri ya yang mungkin akan dikembangkan untuk studi kasus lanjutan. Contoh, tadi kasus ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, ya, yaitu membudayakan pengelolaan pasien diabetes mellitus dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi yang seimbang. Lalu misalnya bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan, ya, menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan bidang keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien diabetes mellitus. Dan C ya, dan silahkan nanti dilihat lagi. Kemudian yang bab kedua nanti berisi tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka ini ditekankan pada penulisan teori-teori yang diuraikan secara sistematis dan relevan dengan variabel studi kasus. Masing-masing komponen teori itu harus mencantumkan minimal 3 sumber utama ya. 3 sumber pustaka yang tentunya sumber pustakanya juga harus update ya, bukan yang sudah kadaluarsa. Jadi maksimal itu sumber pustaka yang akan digunakan 10 tahun terakhir. Lalu setelah kita menuliskan sumber pustaka, di dalam sumber pustaka itu nanti bisa muncul subjudul dan anak subjudul. Contoh ya, bab 2 tinjauan pustaka. A. Konsep medis penyakit. Misalnya di sini tadi ya konsep medis penyakit diabetes mellitus. Isinya ada definisi dan seterusnya sampai penata laksanaan gitu. Kemudian nanti jangan lupa ketika menuliskan konsep diagnosis keperawatan yang diangkat, ya misalnya asuhan keperawatan gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, maka di sini pengkajian tidak pakai sebelum dan selama sakit, diagnosis keperawatan, definisi, batasan karakteristik, faktor yang berhubungan, faktor risikonya apa, intervensinya seperti apa, bagaimana relevan ataukah tidak. Ya, kemudian implementasi menjabarkan nursing intervensi classification atau kalau misalnya menggunakan 3S ya, di sini menjabarkan standar intervensi ya dan rasionalisasinya dari tindakan yang akan diambil. Kemudian untuk evaluasi tentunya di sini akan menjabarkan
Ya, kalau misalnya menggunakan 3S ya menjabarkan tentang standar luarannya seperti apa. Kemudian konsep kebutuhan dasar manusia. Untuk konsep dasar kebutuhan manusia tentunya nanti akan meliputi pengertian. Misal pengertian pola nafas tidak efektif itu yang seperti apa? Ya. Kemudian batasan karakteristiknya bagaimana, apa saja. Lalu etiologinya apa saja. Lalu yang setelah itu adalah gangguan nutrisi pada diabetes mellitus. Lalu pengaturan nutrisi pada diabetes mellitus, edukasi nutrisi pada diabetes mellitus. Yaitu kurang lebih adalah konsep domain kebutuhan dasar manusia terkait dengan kebutuhan nutrisi. Untuk bab kedua metode studi kasus ya. Yang pertama adalah rancangan studi kasus. Karya tulis menggunakan studi kasus. Jadi desainnya adalah studi kasus deskriptif. Subjek studinya atau halayak sasarannya tentunya di sini untuk studi kasus tidak dikenal populasi dan sampel ya, namun lebih mengarah kepada istilah subjek studi kasus. Oleh karena yang menjadi subjek studi kasus adalah satu pasien, ya yang mengelola individu, keluarga atau masyarakat kelompok khusus tersebut yang diamati secara mendalam. Ya, asuhan keperawatan dan dokumentasi dilakukan 3 hari dan dilampirkan secara lengkap ya. Jadi asuhan keperawatan selama 3 hari itu nanti dilampirkan secara lengkap. Fokus tadi adalah kajian utama dari masalah yang akan dijadikan titik acuan studi kasus. Mulai dari fokus tadinya misalnya kebutuhan nutrisi pada pasien diabetes mellitus. Anda akan jabarkan ini. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional pada bagian ini berisi tentang penjelasan atau definisi yang dibuat oleh peneliti tentang fokus tadi yang dirumuskan secara operasional yang akan digunakan pada studi kasus. Bukan merupakan definisi konseptual berdasarkan literatur. Contoh definisi operasional. Kebutuhan nutrisi adalah ya, Anda jabarkan pasien diabetes mellitus itu pasien yang seperti apa Anda jabarkan. Tempat dan waktu studi kasus pada bagian ini berisi penjelasan tentang studi atau lokasi studi kasus. Waktu yang digunakan untuk menyusun ya, jadi waktu yang digunakan untuk menyusun bukan hanya waktu saat konsul saja ya. Sampai dengan waktu pengambilan studi kasus. Jadi dari mulai awal Anda mengajukan judul sampai akhirnya Anda melaporkan itu adalah waktu studi kasus. Kemudian ini tempat studi kasusnya, waktu menyusun. Sebentar, saya cek kok double-double. Fokus tadi. Oh, waktu. Jadi nanti waktu itu ada waktu penelitian, waktu pengambilan data. Kalau berbicara waktu pengambilan data ya saat pengambilan data studi kasusnya saja, saat Anda mengelola pasien minimal 3 hari, nah itu saja. Tapi kalau waktu penelitian ya tentunya dari pengajuan judul sampai akhirnya Anda melaporkan hasil penelitian. Itu adalah waktu penelitian. Ya, jadi ada waktu penyusunan KTI, ada waktu pengambilan studi kasus ya. Ini yang Bu Suci maksudkan tadi, waktu penyusunan ya berarti dari mulai Anda mengajukan judul sampai dengan melaporkan hasil KTI-nya. Waktu pengambilan studi kasus ya tadi ketika Anda melakukan asuhan keperawatannya ya mengambil kasusnya itu selama 3 hari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian pengumpulan data ya tentunya di sini nanti akan dijabarkan lebih lanjut terkait dengan metode pengumpulan data pada pertemuan berikutnya ya. Begitu juga terkait dengan penyajian data akan dijabarkan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk etik studi kasus tentunya ini yang tadi Bu Suci yang hari ini akan jelaskan.
Oke, daftar pustaka, Bu Suci tadi sudah menyampaikan akan lebih enak ketika Anda dari awal sudah melakukan reference manager, menggunakan reference manager misalnya Mendeley, sehingga di sini nanti tinggal klik saja akan muncul secara dengan sendirinya sesuai apa yang sudah Anda tuliskan sebagai kutipan. Oke, lampiran ini merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan karya ilmiah ya. Jadi hal-hal lampiran misalnya SAP pendidikan, foto-foto dokumentasi, pelaksanaan tindakan, pengurusan surat izin ya, bukti surat izin, bukti etik penelitiannya. Nah, itu masukkan ke situ semuanya. Oke, ini kalau laporan hasil KTI tinggal nanti ditambahkan hasil ya. Hampir sama tinggal ditambahkan hasil yang tentunya akan membedakan dengan proposal ya, ada hasil dan pembahasan. Oke, itu kurang lebihnya teman-teman. Kita lihat lampiran-lampirannya ya. Nah, ini tadi halaman judul proposal KTI itu seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, ini sayangnya contohnya itu kurang center nih tahunnya. Harusnya dia center berada di tengah, jadi tidak menceng seperti ini. Terus ini contoh halaman judul KTI. Nah, tahunnya temurun, harusnya tahunnya tidak temurun. Ya, ini ternyata contohnya juga banyak yang keliru-keliru ya. Oke, ini yang contoh pengesahan lembar judul ya, pengesahan judul ini seperti ini. Oke, itu mungkin dari saya teman-teman, karena waktunya nanti nggak cukup, sehingga untuk materi yang sistematika penulisan, saya buatkan videonya. Semoga bermanfaat, semoga Anda bisa memahami dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.